Halo, halo, hai. Halo. Nah, perkenalkan, nama saya siapa yo? Oke, perkenalkan adik-adik semua. Oh, baiknya saya panggil Ananda ya. Perkenalkan, nama saya adalah Eng 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 Nuryani. Baik, saya berasal dari SMP Negeri 2 Koto Gasip. Ya, ada yang pernah dengar nama Koto Gasip? Ya, Koto Gasip adalah salah satu kecamatan yang ada atau yang berada di Kabupaten Siak, Siak Sri Indrapura. Ya, jadi di sanalah saya mengajar saat ini. Baik, kali ini saya akan mencoba membuat video pembelajaran. Silahkan disimak ya. Nah, video pembelajaran yang akan saya buat yaitu mengenai kegiatan ekonomi. Pasti sudah pada tahu ya, Ananda semua sering mendengarkan apa itu kegiatan ekonomi. Nah, kali ini mari kita kupas satu persatu. Oke, siap ya? Simak. 1, 2, 3. Kegiatan ekonomi. Manusia selalu melakukan kegiatan demi memenuhi kebutuhannya. Kegiatan tersebut akan selalu dilakukan karena setiap hari manusia dihadapkan pada situasi kebutuhan yang hampir tidak terbatas. Sedangkan ada keterbatasan pada alat pemuas kebutuhan. Dengan demikian, manusia akan melakukan kegiatan ekonomi setiap harinya guna mencukupi segala kebutuhan. Nah, coba Ananda tebak, ada berapa kegiatan ekonomi? Ya, betul. Kegiatan ekonomi itu ada kegiatan produksi, kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Nah, kali ini kita akan kupas dari masing-masing kegiatan tersebut ya. Silahkan disimak. Kegiatan produksi. Salah satu aktivitas yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya adalah kegiatan produksi. Dan kegiatan produksi sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Ananda semuanya bisa lihat ya gambar yang ada di slide. Itu kira-kira gambar apa ya? Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita simak lagi slide selanjutnya. Nah, sekarang bisa Ananda lihat ya gambar yang ada di slide. Yang pertama itu adalah gambar padi. Oke, yang kedua adalah gambar beras. Yang ketiga itu adalah gambar ibu sedang memasak. Dan yang keempat adalah gambar sepiring nasi goreng. Oke, dari gambar tersebut sudah bisa kita ambil pengertian bahwasanya kegiatan produksi itu adalah untuk menambah manfaat suatu barang atau menciptakan
menciptakan barang baru untuk memenuhi kebutuhan manusia. Bukan hanya itu, ternyata kegiatan produksi itu memiliki makna yang sangat luas. Misalnya, ya, gambar pada sebelah kanan itu adalah gambar tambang minyak dan gambar sebelahnya adalah gambar bahan bakar yang sudah diolah yang pada awalnya diambil dari pertambangan minyak. Nah, jadi dari minyak mentah yang sudah diolah dan menjadi bahan bakar yang biasa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, itu juga merupakan suatu proses produksi. Nah, tadi telah saya katakan bahwa kegiatan produksi itu memiliki makna yang sangat luas. Contoh yang kedua yaitu adalah petani yang menanam padi atau menanam sayurannya di kebun atau di sawah. Nah, kemudian petani memanen padi dan sayurannya. Itu merupakan contoh dari kegiatan produksi. Nah, contoh berikutnya pasti tidak asing untuk kalian karena ini sudah sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Seorang penjahit yang menjahit kain menjadi baju juga merupakan salah satu contoh kegiatan produksi. Oke, selanjutnya ada contoh apa lagi ya? Nah, di slide yang ini Ananda semua bisa melihat ya. Di situ ada dipajang beberapa keramik dan gerabah. Nah, kegiatan yang sedang dilakukan oleh Bapak yang ada pada gambar tersebut adalah mengolah tanah liat menjadi batu bata atau gerabah ataupun keramik, juga merupakan salah satu contoh kegiatan produksi. Setelah tadi membahas mengenai kegiatan produksi, kali ini kita beralih ke jenis-jenis produksi. Jadi, jenis-jenis produksi itu ada dua macam. Yang pertama yaitu produksi barang. Yang kedua adalah produksi jasa. Oke, sekarang kita akan kupas dari masing-masing jenis tersebut ya. Mari kita masuk ke jenis produksi barang. Nah, kegiatan mengubah sifat maupun bentuk suatu benda dan dapat dibedakan juga menjadi dua macam, yaitu 1. Barang modal, 2. Barang konsumsi. Nah, jenis produksi yang kedua yaitu produksi jasa. Nah, produksi jasa adalah kegiatan menambah nilai guna suatu barang tanpa mengubah bentuknya. Kira-kira apa? Ayo contohnya. Ya, Anda semua pasti sudah tahu ya. Bisa dilihat tuh dengan di slide yang ada. Di sana ada gambar seseorang yang sedang pergi ke salon untuk merawat rambutnya. Ya, apalagi kalau bukan jasa perawatan kecantikan. Oke, selanjutnya kita kasih contoh yang kedua ya dengan produksi jasa ini. Nah, Ananda semua bisa lihat ya di slide yang ditampilkan. Di sana ada gambar seorang dokter dan ada seorang anak kecil yang sedang diperiksa oleh dokter karena mengalami batuk-batuk. Oke, bisa ditebak ya jasa apa itu? Ya, betul.
itu adalah jasa pengobatan. Nah, dengan dua contoh tadi, masih penasaran dengan contoh lainnya? Masih ada nggak ya? Ya, masih ada ya, dan masih banyak contoh lainnya. Salah satunya yaitu ketika liburan telah tiba, biasanya kalau kita pergi ke tempat-tempat wisata, melihat objek wisata, nah ada seseorang yang menunjukkan atau memandu kita di dalam kita bertamasya atau berwisata. Nah, bisa tebak ya kali ini kira-kira apa itu? Betul sekali. Mereka itu adalah pemandu wisata yang akan menunjukkan hal-hal atau tempat-tempat penting atau peristiwa penting yang kita kunjungi. Ya, apalagi kalau bukan jasa pemandu wisata. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor-faktor produksi. Nah, faktor produksi merupakan segala sesuatu yang diperlukan dalam proses produksi barang dan jasa. Nah, kira-kira apa saja ya faktor-faktor produksi itu? Nah, faktor produksi yang pertama yaitu faktor alam. Faktor produksi alam adalah faktor produksi yang disediakan oleh alam sebagai bahan mentah atau bahan baku produksi. Nah, misalnya, mau dong dikasih contoh? Ya, saya kasih contoh ya. Yang pertama, misalnya tanah. Tanah sebagai sumber daya alam. Dan manusia dapat menggunakan untuk lahan pertanian, pabrik, perkebunan, peternakan, tempat untuk usaha, dan lain sebagainya. Kedua, contohnya adalah hutan. Hutan dapat menghasilkan bahan mentah berupa kayu. Yang ketiga adalah barang-barang tambang seperti emas, biji besi, minyak bumi, dan gas alam. Yang keempat adalah air. Nah, air ini dapat digunakan untuk pengairan atau sebagai bahan baku lainnya. Nah, seperti itu ya. Baik, kita lanjut ya ke faktor produksi yang kedua, yaitu faktor tenaga kerja. Faktor tenaga kerja. Ya, tenaga kerja adalah sumber daya manusia yang dapat digunakan kemampuannya untuk proses produksi. Tenaga kerja dapat dibedakan menjadi 3. Apa saja, hayo? Oke, langsung saja ya kita bahas. Yang pertama yaitu tenaga kerja terdidik atau sering disebut dengan skill labor. Adalah tenaga kerja yang menempuh pendidikan formal. Contohnya, tenaga kerja ini antara lain seperti dokter, guru, konsultan, dan apalagi hayo, ada yang bisa menyebutkan? Ya, jadi seperti pilot, ya. Oke, mungkin nanti Ananda bisa menyebutkannya ya dan mencari contoh yang lainnya. Oke, sekarang lanjut ke tenaga kerja terlatih atau sering disebut dengan trained labor. Nah, ini adalah tenaga kerja yang memiliki kemampuan atau keterampilan yang terlatih. Misalnya seperti montir, sopir,
supir, dan penjahit. Nah, yang ketiga adalah tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Nah, tenaga kerja yang tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja yang tidak punya keterampilan, seperti tukang sapu, tukang sampah, dan kuli bangunan. Oke, let's go. Kita lanjut ke faktor produksi yang ketiga ya. Faktor produksi yang ketiga adalah faktor produksi modal. Modal adalah segala hasil produksi yang dibuat manusia dengan tujuan untuk menghasilkan barang-barang atau jasa-jasa lain. Modal tidak hanya berupa uang, tetapi bisa juga berupa barang. Contohnya, gedung, mesin, bahan mentah atau bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Baik, selanjutnya faktor produksi yang keempat, yaitu faktor kewirausahaan. Kewirausahaan adalah kemampuan seseorang atau beberapa orang untuk menyatukan semua faktor produksi agar dapat menghasilkan barang tertentu. Faktor produksi ini merupakan kemampuan menjalankan suatu perusahaan sehingga perusahaan tersebut dapat berjalan secara efisien dan menguntungkan. Kewirausahaan sangat besar peranannya dan sebagai penentu dalam pelaksanaan serta hasil yang ingin dicapai. Kembali lagi ke kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang kedua yaitu kegiatan distribusi. Kegiatan distribusi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Jadi, barang hasil produksi tidak mempunyai nilai guna kalau tidak sampai ke tangan konsumen. Misalnya, tas yang dihasilkan pabrik tidak akan sampai ke konsumen kalau tidak ada yang menyalurkan ke konsumen, baik secara perorangan maupun oleh suatu lembaga. Jadi, sebagus apapun barang hasil produksi, tidak ada gunanya kalau barang tersebut tidak dapat dinikmati oleh konsumen. Nah, hasil produksi akan sampai ke konsumen dengan adanya kegiatan tersebut, yaitu kegiatan distribusi. Dari yang tadi saya uraikan, jadi kita bisa menarik kesimpulan bahwasanya ada 4 tujuan utama kegiatan distribusi, yaitu 1. Sebagai agen penyalur hasil produksi dari produsen kepada konsumen. Yang kedua, agar hasil produksi dapat dimanfaatkan oleh masyarakat secara maksimal. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Yang keempat, menjaga kelangsungan produksi perusahaan. Baik, sekarang kita lanjutkan ya. Nah, berdasarkan cara penyalurannya, distribusi dibedakan menjadi 3. 1. Distribusi langsung. 2. Distribusi semi langsung. Dan yang ketiga, distribusi tidak langsung. Baik, sekarang kita kupas lagi ya satu persatu. Apa sih contohnya dari distribusi langsung? Nah, distribusi langsung adalah distribusi barang atau jasa tanpa melalui perantara, sehingga penyaluran secara langsung dari produsen kepada konsumen. Contohnya, seorang pembuat roti yang menjual rotinya secara langsung. Contoh kedua, yuk apa? Ya,
Contoh kedua misalnya seperti pedagang sate langsung menjual satenya kepada konsumen. Masuk ke yang kedua, distribusi semi langsung. Distribusi semi langsung adalah sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui pedagang perantara yang merupakan bagian dari produsen. Contohnya, perusahaan Samsung menjual HP-nya kepada Samsung Center. Nah, contoh yang kedua yaitu pabrik tekstil menyalurkan kainnya melalui penyalur khusus. Masuk ke yang ketiga yaitu distribusi tidak langsung. Distribusi tidak langsung adalah sistem distribusi dari produsen kepada konsumen melalui agen, grosir, pedagang kecil yang bertindak sebagai pedagang perantara, pedagang kaki lima, dan minimarket. Masuk ke kegiatan ekonomi yang ketiga, yaitu kegiatan konsumsi. Kegiatan konsumsi merupakan kegiatan menghabiskan atau mengurangi manfaat suatu barang untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, kegiatan tersebut akan terus dilakukan oleh karena kebutuhan manusia semakin bertambah dengan dihadapkan pada alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas. Ada dua faktor yang mempengaruhi perbedaan konsumsi seseorang, yaitu 1. Faktor internal. Faktor internal yaitu faktor yang berasal dari dalam diri seseorang, meliputi motivasi, sikap, dan selera. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri seseorang, meliputi pekerjaan, harga barang atau jasa, dan kebudayaan. Nah, sekarang kita bahas lagi ya. Di dalam ilmu ekonomi, pelaku konsumsi dapat dikelompokkan menjadi 1. Kegiatan ekonomi rumah tangga keluarga. 2. Kegiatan ekonomi rumah tangga perusahaan. Dan yang ketiga, kegiatan ekonomi rumah tangga negara. Baiklah, sekarang kita kupas satu persatu ya. Yang pertama yaitu pelaku ekonomi atau kegiatan ekonomi rumah tangga keluarga. Keluarga ini merupakan sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah sebagai unit terkecil dalam suatu masyarakat. Setiap anggota keluarga memiliki kebutuhan yang berbeda, baik dilihat dari jumlah ataupun ragamnya. Bisa kita lihat ya gambar yang ada pada slide. Nah, dari gambar tersebut kita bisa simpulkan bahwasanya rumah tangga keluarga biasanya terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anaknya. Jadi, bisa dikatakan juga bahwasanya keluarga ini adalah sekelompok orang yang dipersatukan oleh pertalian darah. Nah, tingkat konsumsi suatu keluarga dapat berbeda-beda dengan keluarga lainnya. Perbedaan ini dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya pendapatan, jumlah anggota keluarga,
gaya hidup, latar belakang pendidikan, atau lingkungan tempat tinggal. Jadi, kita bisa ambil contoh ya. Kebutuhan anggota keluarga ini contohnya seperti makanan dan pakaian. Kebutuhan keluarga contohnya rumah, listrik, atau telepon. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi, tingkat konsumsi suatu keluarga dapat berbeda-beda dengan keluarga lainnya. Perbedaan ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor pendapatan. Apabila suatu keluarga memiliki pendapatan yang lebih rendah, otomatis suatu keluarga tersebut akan mempertimbangkan apa-apa saja yang lebih didahulukan untuk dikonsumsi. Mereka akan menerapkan teori skala prioritas. Nah, faktor yang kedua yaitu jumlah anggota keluarga. Suatu keluarga yang memiliki jumlah anggota keluarganya lebih sedikit dibanding dengan jumlah anggota keluarga yang lebih banyak, otomatis tingkat konsumsinya juga berbeda. Suatu keluarga yang memiliki anak satu dengan keluarga yang memiliki anak 5, tentu tingkat konsumsinya lebih tinggi keluarga yang memiliki anak 5. Faktor yang ketiga yaitu gaya hidup. Apabila seseorang yang menerapkan gaya hidup sederhana, tentu tingkat konsumsinya lebih minim dibandingkan dengan seseorang yang memiliki gaya hidup yang berlebih-lebihan. Faktor yang keempat yaitu latar belakang pendidikan. Seseorang yang baru duduk di kelas 1 SD dengan seseorang yang sudah duduk di bangku kuliah tentu beda, akan lebih jauh kebutuhan atau konsumsi seseorang yang sudah duduk di bangku perkuliahan. Faktor yang kelima yaitu lingkungan tempat tinggal. Nah, kita lanjut ya ke pelaku ekonomi dalam rumah tangga perusahaan. Perusahaan merupakan tempat proses berlangsungnya produksi. Pada saat memproduksi barang, perusahaan ini memerlukan bahan baku, tenaga kerja, dan modal. Pada saat perusahaan ingin menghasilkan barang atau jasa, maka perusahaan menentukan bahan baku, mesin, dan jasa, serta tenaga kerja dan modal. Perusahaan dalam hal ini bukan hanya melakukan kegiatan produksi, akan tetapi juga menggunakan bahan baku, tenaga kerja, dan modal dalam proses produksi. Nah, dalam melakukan kegiatan produksi untuk menghasilkan barang atau jasa, perusahaan harus menurunkan pengeluaran biaya produksi. Apabila biaya produksi dapat diperkecil, maka biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang atau jasa tersebut rendah, sehingga berakibat pada harga barang menjadi murah. Dan apabila perusahaan tidak mampu menurunkan biaya produksi, maka harga barang menjadi mahal. Nah, jadi
Perusahaan dapat menekan biaya produksi dengan membeli atau menggunakan bahan baku yang murah, menggunakan tenaga kerja yang terampil, atau juga menggunakan teknologi yang tinggi sehingga dapat menghasilkan barang dalam jumlah yang banyak dengan kualitas yang baik. Pelaku yang ketiga adalah rumah tangga negara. Negara bertindak sebagai produsen sekaligus sebagai konsumen. Pada dasarnya, kegiatan ekonomi dalam rumah tangga negara itu sama dengan rumah tangga perusahaan. Negara bertindak sebagai produsen sekaligus sebagai konsumen. Tujuan konsumsi negara untuk memenuhi dan melayani kebutuhan masyarakat. Nah, biaya yang digunakan untuk konsumsi negara berasal dari masyarakat. Jadi, negara setiap akhir tahun membuat rancangan anggaran dan belanja negara yang nantinya harus disetujui oleh DPR. Hal ini dilakukan agar pengeluaran pemerintah dapat sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat.